Kalau kita ngomongin Kekaisaran Romawi, apa sih yang muncul di kepala? Pastikan pilar-pilar marmer putih yang megah, para senator pakai toga, pokoknya sebuah kekaisaran yang jadi fondasi dunia barat deh. Tapi, gimana kalau citra yang kita kenal itu sebenarnya cuma bikinan zaman modern? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Ingat nggak, di tahun 2023 pertanyaan ini sempat viral di internet. Dan ternyata jawabannya ya lumayan sering. Dari arsitektur, hukum, sampai budaya pop kita sekarang, jejak Romawi itu kayaknya ada di mana-mana. Tapi justru ini yang bikin kita mikir lebih dalam lagi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Roma yang ada di bayangan kita itu sebenarnya Roma yang mana sih? Karena Roma yang populer itu bukan gambaran yang utuh loh, tapi lebih ke sebuah konstruksi yang spesifik yang sengaja dibentuk selama berabad-abad buat tujuan tertentu. Oke, kita mulai dari mitos yang pertama. Coba bayangin Roma. Pasti yang kebayang itu kota yang kilaunya putih bersih dari marmer kan? Tapi beneran kayak gitu? Ternyata nih, ide soal Roma putih ini nggak setua yang kita bayangin. Salah satu tokoh kuncinya itu Johann Winkelmann, seorang sejarawan seni dari abad ke-18. Buat dia, seperti yang bisa kita lihat di sini, keindahan itu ya identik sama warna putih. Dia yakin banget kalau patung-patung Romawi yang keren itu aslinya ya putih bersih, tanpa warna. Dan keyakinan dia ini jadi super berpengaruh. Padahal, kenyataannya jauh banget dari itu. Para arkeolog tuh nemuin banyak banget bukti kalau patung dan bangunan Romawi itu aslinya ngejreng, dicat warna-warni cerah. Dan yang paling aneh, si Winkelmann ini sebenarnya lihat sendiri loh sisa-sisa catnya. Tapi dia sengaja nggak mau ngakuin. Buat dia, idenya tentang Roma putih itu lebih penting daripada fakta yang ada di depan mata. Nah, disinilah poin pentingnya. Pemutihan visual ini bukan cuma soal cat. Ini jadi kayak metafora. Sama kayak warnanya yang sengaja dihapus biar kelihatan bersih dan murni, kerumitan identitas dan sejarah asli Roma juga ikut dihilangkan. Dan ternyata, rebutan warisan Roma ini bukan cuma soal warna patung loh. Sepanjang sejarah, banyak banget kekuatan besar yang saling sikut, yang masing-masing ngaku kalau mereka lah pewaris sejati Roma. Kita mulai dari klaim pertama, yang mungkin paling jelas ya, datangnya dari timur. Buat Kekaisaran Romawi yang di Konstantinopel, mereka tuh ngerasa nggak pernah runtuh. Ya, mereka adalah Roma. Mereka terus lanjut dan bahkan nyebut wilayah mereka Romania atau Tanah Romawi. Nah, di barat lain lagi ceritanya. Muncul Kekaisaran Romawi Suci yang isinya orang-orang Jermanik. Mereka kan nggak punya garis keturunan langsung nih, jadi mereka cari jalan lain. Legitimasinya dari paus yang ada di kota Roma. Pinter kan? Klaim ini saking kuatnya bahkan penaklukan pun nggak bisa menghentikannya. Waktu Sultan Ottoman berhasil merebut Konstantinopel, dia nggak ngebuang warisan itu. Justru sebaliknya, dia mengklaimnya buat dirinya sendiri. Dia pakai gelar Kaisari Rum, artinya Kaisar Roma. Terus ada juga klaim yang sifatnya lebih spiritual, dari Rusia. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman, Rusia mulai memposisikan diri sebagai Roma ketiga. Maksudnya, mereka adalah benteng terakhir iman Kristen yang sejati, pewaris moral dari kekaisaran itu. Oke, mungkin kedengarannya ini kayak pelajaran sejarah zaman bahela ya, tapi jangan salah. Perebutan klaim atas warisan Roma ini masih relevan banget dan bahkan ngebentuk dunia kita hari ini. Coba deh kita lihat dua negara adidaya sekarang. Di satu sisi ada Amerika Serikat. Lihat aja gedung Capitol Hill-nya. Arsitekturnya kan neoklasik putih gitu. Itu secara visual sengaja meniru ide tentang Republik Roma yang ideal. Nah, di sisi lain ada Rusia yang masih pakai ideologi Roma ketiga yang tadi kita bahas buat melegitimasi posisi mereka sebagai kekuatan moral. Jadi, dua interpretasi Roma yang beda banget, tapi tujuannya sama, buat nguatin identitas nasional masing-masing. Jadi, pertanyaannya, dari mana sih datangnya gambaran Roma yang serba putih, sederhana, dan jadi fondasi dunia barat yang kita kenal sekarang ini? Siapa yang bikin? Jawabannya ada di sini. Jadi, gambaran kita soal Roma itu sebenarnya sebagian besar adalah hasil proyek politik dan budaya di abad ke-18. Dimulai dari para pemikir pencerahan yang mengagungkan visi klasik yang murni dan putih. Lalu ide ini diadopsi oleh para pendiri Amerika yang secara selektif meniru versi ideal dari Republik Roma yang serba marmer putih itu. Akhirnya warisan yang udah dipilih-pilih ini dijadiin konsep peradaban barat. Seolah-olah ada garis keturunan yang lurus dan bersih dari Yunani dan Roma kuno ke Eropa dan Amerika modern. Padahal, pewaris-pewaris lain yang lebih rumit dan berwarna sengaja dilupakan.
Eits, tapi jangan kira orang Romawi sendiri nggak sadar sama sisi gelap mereka loh. Sejarawan mereka sendiri, Tacitus, pernah nulis kritik yang super tajam ini. Seolah-olah dia ngutip musuh Roma yang bilang, perampokan, pembantaian, penjarahan, mereka kasih nama palsu kekaisaran. Mereka menciptakan gurun dan menyebutnya perdamaian. Ini nunjukin kalau di balik nama besar kekaisaran dan perdamaian Romawi, ada kenyataan penaklukan yang brutal. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau ternyata gambaran tentang Roma yang selama ini kita anggap benar, itu adalah sebuah ciptaan yang sudah diputihkan, disederhanakan, dan dipilih-pilih. Ini bikin kita harus bertanya lagi, bagian mana lagi dari sejarah yang kita terima gitu aja, tanpa pernah nanya siapa sih yang nulis cerita itu dan buat apa?